are the one. Jesus, Jesus, you are the way. Jesus, Jesus, you are my only hope. Jesus, Jesus, you are the one. Jesus, Jesus, you are the way. Jesus, Jesus, you are my only hope. Shalom Next Gen Kids. Jumpa lagi di ibadah Next Gen Kids online service. Gimana nih kabar kalian? Pasti udah gak sabar ya untuk mulai ibadah. So, untuk itu kita mau doa terlebih dahulu. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan, kami mau Tuhan siap untuk beribadah. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan serta menyanyikan pujian dan penyembahan untuk-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita semua sama-sama katakan amin. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita memuji Tuhan sama-sama. Let's go. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to jump with all my might. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to dance with all my mind. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Jesus is alive. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to jump with all my might. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to dance with all my might. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Jesus is alive. Haleluya. Semoga setiap hari kita terus memuji Tuhan setiap hari ya. Oh, ada notifikasi nih di HP Kak Dewi. Ntar ya. Oh, jadi setiap hari itu kakak itu dapat firman Tuhan untuk dibaca dan direnungkan. Kira-kira hari ini dapat apa ya? Yuk kita baca sama-sama. Oh, di Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Amin. Yang kakak pahami dari ayat yang tadi kita bacakan, yaitu Tuhan Yesus memilih kakak dan juga memilih kalian. Tapi di ayat tersebut juga mengatakan pergi dan menghasilkan buah. Gimana ya maksudnya? Adik-adik tahu nggak ya artinya? Oh, adik-adik juga nggak ngerti. Nggak apa-apa. Nanti kita sama-sama belajar dan merenungkan lagi ya. So, untuk itu adik-adik tetap standby, ikutin kakak dan ikutin kegiatan selanjutnya. By the way, panas nih. Ya udah ikutin Kak Dewi yuk, beli minuman yang segar-segar ya. Yuk, let's go. Halo, Rere? Ada apa nih? Ada info apa?
Hah? Kak Wiwit kayak gitu? Masa sih? Iya, aku diberitahu sama Silvi, teman sebangkunya. Tapi aku nggak heran sih. Sudah, kan kamu nggak lihat sendiri. Tapi kapan hari itu aku lihat dia itu diam-diam ambil jam tanganku di atas meja. Lalu waktu aku panggil namanya tiba-tiba dia taruh lagi. Lalu dia cepat-cepat pergi. Mencurigakan gak sih? Pokoknya kita harus waspada. Kak, bentar ya. Aku dipanggil mamaku. Nanti kita sambung lagi ya. Bye. Yaudah, bye Rere. Tadi kan aku dapat ayat firman Tuhan. Coba deh aku cek lagi. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Yah, aku dipilih Tuhan untuk menghasilkan buah, yaitu buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus itu pasti hal-hal yang baik. Kalau gitu, aku harus memberitahukan Rere nih. Karena membicarakan hal yang buruk tentang orang lain itu bukanlah hal yang baik. Aku telepon aja deh si Rere. Halo, Rere. Aku mau melanjutkan omongan kita yang tadi nih. Iya kak, beneran loh. Kak Wiwit itu, dia itu aduh. Rere, kamu itu gak boleh seperti itu. Kan Kak Wiwit itu teman kita. Bukannya kalau teman kita salah, kita itu harus memberitahu dia ya. Gak boleh ya seperti itu. Ya juga sih kak. Meski aku kecewa sama Kak Wiwit, aku mau kok bantu dia. Tapi bagaimana caranya? Nah, iya kita harus tetap jadi teman yang baik. Caranya yaitu kita tetap ingatkan dia untuk jadi lebih baik dan kita juga doakan dia. Iya deh kak, aku setuju. Thank you ya udah ngingetin aku. Sama-sama, see you. See you. Loh, Kak Wiwit, Iya Kak Dewi. ini kan coklat kesukaan aku. Kakak tahu aja deh. Ya udah, aku terakhir aja ya. Jadi aku 1, Kak Wiwit 1. Oke? Yaudah, yuk. Kira-kira Kak Dewi cerita nggak ya kalau aku tadi mau mengambil coklat ini, tapi uangku tidak cukup. Aku jadi malu nih. Loh, Kak Wiwit kenapa? Enggak apa-apa kok Kak. Enak kok. Soalnya kok Kak Wiwit mukanya lemes gitu. Apakah Kak Wiwit ada masalah? Cerita-cerita dong, Kak. Enggak kok Kak, enggak apa-apa. Iya Kak, aku tuh sering tidak berbuat baik, jadi teman-teman tuh tidak senang sama aku Kak. Kak, kira-kira ada nggak ya tokoh Alkitab yang dia tuh jahat, tapi dia langsung berubah? Ada nggak Kak? Ada. Di Alkitab ada tuh. Udah orangnya jahat, pelit, egois, suka ngambil haknya orang lain lagi. Oh ya? Siapa Kak? Itu loh, Sakeus. Sakeus? Cerita dong Kak, Sakeusnya Kak. Oke, Kak Wiwit mau tahu ceritanya? Adik-adik juga? Ya udah, kita ke taman aja yuk. Ayo. Cerita ini bisa kita baca di Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Judulnya Sakeus. Pada waktu itu Yesus masuk ke kota Yeriko bersama-sama dengan muridnya. Seperti biasanya dimanapun Tuhan Yesus berada, selalu banyak orang-orang yang mengikuti dia. Mereka ingin melihat Tuhan Yesus
dan melihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Seperti orang yang lain, Sakeus juga berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah Sakeus mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Tetapi ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Wah, pasti Sakeus sangat terkejut dan senang sekali ya, Kak. Iya Kak, Sakeus sangat terkejut karena dia nggak menyangka kalau Tuhan Yesus tahu namanya dan juga mau menumpang di rumah Sakeus. Nah, kemudian lanjutannya bagaimana, Kak? Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus di rumahnya dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Lalu kata Tuhan Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Wah, berarti hari itu terjadi keselamatan di rumahnya Sakeus saat Sakeus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya? Betul Kak. Jadi selain itu, Sakeus juga mengalami kuasa Tuhan yang sempurna dan mengalami kuasa Roh Kudus yang bekerja atas hidupnya, sehingga dia mengalami suatu perubahan. Menurut Kak Wiwit dan adik-adik di rumah, kira-kira apa ya perubahan yang dialami oleh Sakeus? Apa ya adik-adik? Yang pasti, Sakeus yang dulunya serakah atau pelit hanya memikirkan diri sendiri, lalu dia berubah menjadi orang yang murah hati dan mau memikirkan orang lain. Bahkan Kak, Sakeus itu mengembalikan 4 kali lipat uang yang sudah diambil dari orang lain. Terus apa lagi Kak? Oh iya, awalnya Sakeus itu jahat terhadap semua orang miskin dengan memungut uang pajak yang lebih banyak dari yang seharusnya. Tapi dia tidak melakukannya lagi. Sehingga dia pun memberikan setengah harta miliknya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin. Oh Kak, ada satu lagi. Awalnya dia kan tidak percaya diri dan malu karena tubuhnya yang pendek. Tapi kemudian Sakeus percaya diri karena dia diterima dan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Betul itu Kak, excellent. Tapi Kak, aku tuh masih penasaran. Kenapa ya akhirnya Sakeus itu bisa berubah? Padahal aku sendiri mau berubah aja susah Kak. Nah, yang membuat Sakeus berubah adalah yang pertama, kasih Tuhan Yesus. Saat Sakeus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, hatinya pun dipenuhi oleh kasih Tuhan yang sempurna. Sehingga Sakeus merasa dikasihi, diterima apapun keadaannya. Yang kedua, kuasa Roh Kudus. Saat Sakeus hatinya dipenuhi oleh kasih Tuhan yang sempurna, maka disitulah kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidupnya. Sehingga di dalam hidup Sakeus dia mengalami banyak perubahan serta banyak buah-buah roh yang ada dalam hidupnya yang bisa dinikmati oleh semua orang. Seperti di Galatia 5 ayat 22 dan 23 dikatakan, "Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan,
kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Jadi Kak, kalau Zakius aja yang jahat dan pelit saja bisa diubah Tuhan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, berarti kita juga bisa Kak. Be a better me. Kak Dewi, aku mau jadi lebih baik. Aku mau tidak berbuat yang jahat dan menghasilkan buah Roh Kudus. I want to be better me. Puji Tuhan Kak. Oh iya, kita baca sama-sama yuk ayat yang ada di Alkitab, yang ada di HP ku nih. Ya. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look. And see, God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look. And see, God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Jadi adik-adik, kakak berdoa supaya kita semua menerima kasih dari Tuhan Yesus dan memiliki kuasa yang daripada Roh Kudus supaya setiap kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Yuk kita katakan sama-sama, I want to be a better me. Sekali lagi ya, I want to be a better me. Ya, siapa yang di sini yang mau berubah? Oke, yuk kita sama-sama berdoa sama-sama ya. Tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Biarlah kami menjadi anak yang lebih baik dan menghasilkan buah Roh. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu selalu ada di kami. Angkat kedua tangan kalian. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalian menjadi anak yang bersinar, anak yang takut akan Tuhan, dan selalu mesukakan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Kak Dewi, ibadah kita udah selesai nih.
kita ucapkan say goodbye dulu ya sama adik-adik di rumah. Oke, bye-bye. See you next week. God bless you.